ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجاتهم في الجنة ويرحمهم بأسمائهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kana Imam Malik rahimahullah taala wa ta'ala ba'alih wa bi barakati ulumi wa bi dhikri amin wa la radhiyallahu anhu. Faslun fi ahkamil uluhiyah ويسر لما يذبح من النعم يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. والأضحية سنة مؤكدة على الكفاية، فإذا أتى بها واحد من أهل بيت كفى عن جميعهم، ولا تجب الأضحية إلا بالنذر. ويجزئ فيها الجزاء من الضأن وهو ما له سنة وطعنة ثانية، والله أعلم بالصواب. Bapak Ibu jamaah pengajian keluarga besar almarhum Bapak Haji Maridin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang penuh dengan berkah. Setelah bulan suci Ramadan, kemarin sebulan lamanya kita berpuasa, 2 bulan lamanya kita libur dari pengajian, maka kita buka kembali pengajian bulanan kita di rumah Bapak Sofa. Kita doakan mudah-mudahan ini menjadi satu tanda Allah Ta'ala berikan keistiqomahan kepada kita di dalam mengaji ilmu agama. Dan Al-Fakir secara pribadi mengucapkan al-aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, taqabbal ya karim. Mohon maaf kemarin perwakilan dari keluarga almarhum Bang Nurdin, ada Sumukri juga mungkin mau ke rumah cuman gak jadi karena memang anaknya yang
jarang waktu buat keluarga. Ya gimana yang kita dibutuhin sama masyarakat. Bahkan setelah Ramadan ini ada 3 masjid yang minta anak buat ngajar dan 3-tiganya udah masuk, sehingga full tiap malam aneh nggak ada istirahat dan nggak ada di rumah. Ya jadi mohon maaf ya penduduknya, udah sekalian aja lah lebaran di mari aja. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum saya buka, saya minta doa dari Bapak Ibu sekalian. Barangkali di sini ada yang doanya dijabah. Doa saya nggak dijabah, tapi doa Bapak Ibu dijabah. Amin. Saya di sini, saya kemarin saya ninggalin anak saya di rumah sakit. Anak saya lagi dirawat. Nah, penyakit saluran infeksi, saluran kantong mie. Nah, kemarin pipisnya berdarah yang pertama. Jadi lagi dirawat, saya ngomong istri, udah janji sama keluarga besarnya almarhum mau buka pengajian, gak enak. Udah kamu kesana aja dulu. Ntar dari sini saya izin, nggak mungkin nggak lama kali, saya mungkin langsung ke rumah sakit lagi. Saya minta doanya, mudah-mudahan biar cepat sehat. Amin. Al-Fatihah. Oke Bapak Ibu, baik kita langsung mulai saja pengajian kita karena ada requestan dikit lagi ada Idul Kurban, Lebaran Haji, dan pasti di tiap tahunnya keluarga almarhum Bapak Haji Maridin ini pasti mengorbankan 1 buah sapi, 1 ekor sapi biar kurban kita sah dan kurban kita sesuai dengan syariat. Apalagi ibadah yang tahunan kayak gini pasti banyak dilupakan ya, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Idul Fitri, Idul Adha pasti banyak yang lupa karena ibadahnya ibadah tahunan ya. Maka dari itu kita ulangi meskipun di tahun lalu kita sudah bahas ya. Paslon ini suatu pasal di ahkamil udhiyah di dalam menjelaskan hukum-hukum berkurban. Apa itu udhiyah? Udhiyah yaitu ismun, suatu nama. 5 yudbahu minan na'am, bagi hewan yang disembelih daripada hewan ternak yang dizakati. Na'am itu hewan ternak yang dizakati. Hewan ternak yang dizakati itu cuma 4. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing Jawa. Saya bingung nih nyebutnya kambing Jawa atau kambing apa nih? Kalau di Betawi saya kambing Betawi jadinya. Di Medan jadi kambing Medan kan gitu. Jawa kambing Jawa dan kambing kacang ya. Kambing kacang, yang ketiga, yang keempat domba. Ini 4 hewan ternak yang sah dijadikan zakat. Selain 4 binatang ternak ini meskipun diternak itu tidak sah dijadikan hewan kurban, seperti ayam contohnya. Ayam nggak bisa dijadiin kurban. Angsa atau bebek, nah meskipun orang ternak tapi nggak sah dijadikan kurban. Kenapa? Karena ayam dan bebek itu tidak masuk di dalam bab zakat, yaitu zakat peternakan. Tapi Bapak Ibu ini mohon diperhatikan, ada satu pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah bin Abbas, sebelum saya sampaikan pendapat beliau, saya sebutin dulu manaqib beliau biar kita nggak gampang ngeremehin pendapat ulama. Abdullah bin Abbas ini ulamanya para sahabat. Dan beliau ini alim luar biasa, bukan orang baru ngaji, bukan baru ngaji 2 bulan 3 bulan, bukan langsung ngeluarin pendapat, bukan. Ini orang alim. Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, murid Nabi dan ulamanya para sahabat. Bahkan beliau saat lahir itu ditahnik langsung oleh Rasulullah SAW. Tahnik itu yang makan korma kemudian kunyahannya itu dimasukin ke mulut si bayi. Itu jadi air liurnya Rasulullah bercampur dengan air liurnya Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi doa, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, alimkan Abdullah bin Abbas di dalam agama dan ajarkan dia ilmu tentang ta'wil. Ini bukan sembarangan orang berarti. Pendapat beliau nih, pendapat Abdullah bin Abbas, boleh berkurban meskipun dari seekor ayam atau seekor bebek. Ini jangan kita remehin lagi. Apaan tuh orang korban pakai ayam? Apaan tuh orang korban pakai bebek? Ini
pendapatnya Abdullah bin Abbas. Tapi perlu digarisbawahi, saya belum titik sampai sini, koma masih. Kalau udah titik, akhirnya besok kagak ada yang korban sapi, nggak ada yang korban kambing di masjid, pada korban ayam semuanya lagi yang saya belum titik masih koma. Tapi pendapat ini tidak boleh disebarluaskan kecuali di dalam pengajian yang kayak gini. Nih Bapak Ibu sekarang udah tahu ilmunya. Ada pendapat ulama yang boleh, yang membolehkan kurban dengan ayam. Bukan berarti di luar pengajian kita lagi kongko di warkop, ada teman kita ngata begini, gua malah ngaji sama Ustaz Abdul Rahman, katanya boleh berkurban pakai ayam, ikutin pendapatnya Abdullah bin Abbas. Enggak begitu. Karena ini pendapat lemah, karena pendapat doi, pendapat yang lemah tidak boleh disampaikan secara sembarangan di luar pengajian. Ini hanya diperbolehkan untuk amal diri sendiri. Nah, kalau kita mau ngamalin sendiri boleh, nggak apa-apa. Artinya ngamalin sendiri tuh kita belum mampu, misalnya berkorban sapi ikut urunan, atau kita nggak mampu berkorban kambing, kita cuma punya duit 100.000, udah beli ayam aja. Ya, mau beli ayam ayam aja. Boleh nggak berkorban dengan ayam kalau ngamalin sendiri? Boleh. Cuma sekali lagi ayamnya jangan dibawa ke masjid. Kalau dibawa ke masjid kan orang pada nanya, lu orang pada korban sapi, korban ayam, korban kambing, lu korban ayam. Jangan. Ini mah motongnya di rumah, bagiinnya dari rumah aja ke tetangga. Kalau tetangga tanya, ayam ini kok daging ayam bukan daging kambing, udah lu makan aja, pakai nanya lagi lu daging apaan, penting halal, gitu aja udah. Jangan pakai kita ngata begini, gua korban pakai ayam, nah itu ketahuan gitu ya, karena kita korbannya pakai pendapat yang lemah. Jelas kan sampai sini? Jelas ya. Pendapat yang paling kuat tidak sah korban dengan ayam, akan tetapi dengan 4 hewan ternak tadi. Jelas ya? Kapan disembelihnya? Yaumaidin nahri, pada hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, wa ayyamit tasyrik, dan pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi waktu penyembelihan itu lama tuh, 4 hari tuh. Nah, besok nih kan kemungkinan kalau nggak ada perubahan dari pemerintah, kita Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Kalau hari Jumat jatuh, maka hajinya namanya Haji Akbar namanya. Haji apa? Haji Akbar. Karena wukuf di padang Arafahnya bertepatan dengan hari Jumat. Biasanya orang Indonesia kalau korbannya itu jatuh pada hari Jumat, pada males motongnya di hari pertama. Kenapa? Karena bentrokan sama sholat Jumat siangnya. Udah besok aja hari Sabtu, boleh apa kagak? Boleh. Kenapa? Karena Sabtu masih masuk dalam waktu pelaksanaan Idul Adha. Memanjang waktunya 4 hari itu, 10, 11, 12, 13. 4 hari ini waktu untuk berkorban. Taqarruban ilallah ta'ala, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban itu motivasinya buat ibadah, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat gengsi-gengsian. Orang sekarang kan begitu, tetangganya kurban, digengsi nggak berkorban, akhirnya minjem duit, minjem utang kalau dibayar ya. Kurban hukumnya sunnah, bayar utang hukumnya wajib. Jadi ngalahin yang wajib. Ingat, kurban ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah. Apa muakkadah? Muakkadah itu artinya sunnah yang sangat ditekankan oleh agama agar dilakukan oleh muslim. Kalau bisa, kalau ada kesempatan, ada kemampuan, kerjain. Ini jangan sampai kita masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Siapa orang yang mampu untuk berkurban namun dia nggak berkurban, palanya korban namun sholana, kata Nabi. Jangan dekat-dekat musola kita, musola kami, masjid kami. Kalau dekat aja nggak boleh, apalagi masuk nggak boleh juga. Ini bagi siapa? Bagi orang yang mampu berkurban tapi dia nggak mau berkurban. Apa standar mampu dan tidaknya orang untuk berkurban? Begini singkatnya dah, kayak zakat fitrah. Masih ada sisa nafkah untuk istrinya, anak-anaknya pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik.
4 hari tuh. Contoh. Misalnya Bang Nijam punya duit 10 juta. Amin jawab dulu. Kalau ngomongin duit mah walaupun nggak ada kan aja. Aminin aja. Ya, punya duit 10 juta tanggal 9 Dzulhijjah. Dia beliin kambing harganya 4 juta. Sisa berapa tuh? 6 juta. Kira-kira nih sisa dari beli kambing tadi yang 6 juta, kalau buat anak, buat istri, orang yang ditanggung nafkahnya cukup selama 4 hari, cukup apa kagak? Cukup. Kalau cukup namanya mampu. Kira-kira cukup nggak? Bu, saya mau tanya Bu, ibu dikasih 6 juta buat 4 hari buat dari suaminya, cukup nggak? Waduh, cukup sekali ya. Itu namanya mampu. Punya duit 4 juta buat beli kambing 3,5 juta, biaya operasionalnya 250, sisa berapa? 250.000 buat dia, buat bininya, buat anaknya 7 selama 4 hari. Cukup nggak 2,5 buat 7 orang? Kagak cukup. Kalau nggak cukup maka nggak masuk kategori mampu. Kalau nggak mampu nggak dipaksa. Ya, agama nggak begitu. Agama nggak mampu, nggak dipaksa untuk ngerjain. Kalau itu hanya perihal sunnah. Nah, dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha Muhammad ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran kepada engkau untuk memberatkan engkau. Enggak. Agama turun tuh ke muka bumi ke kita bukan buat musahin kita, Pak. Kalau emang kagak mampu ya nggak dipaksa. Sholat berdiri, nggak mampu berdiri, duduk kagak mampu, rebahan kagak mampu, telentang kagak mampu, pakai isyarat mata, isyarat nggak mampu, pakai hati nggak mampu juga, meninggal. Puasa Ramadan nggak mampu, batal buka. Kodok di luar Ramadan nggak mampu kodok, bayar fidyah. Itu agama tuh. Agama nggak mempersulit hidup bagi pemeluknya. Kadang-kadang pemeluknya yang ribetin diri sendiri. Kurban itu sunnah. Kalau emang kagak mampu jangan pakai pinjol, jangan pakai minjem duit, akhirnya ngeribetin diri sendiri. Akikah itu sunnah. Sunnahnya 7 hari. Nggak mampu dalam waktu 7 hari, ya entar 14 kagak mampu, 21 kagak mampu, 28 pun terus kelipatan 7 sampai 60 hari. Itu agama. Gak mampu juga, gak apa-apa, gak dosa. Emang siapa yang bilang akikah wajib? Kadang-kadang kita yang ngikutin gengsi kita. Nah, gua mau akikah nih, gengsi gua masa gini-gini tahun-tahun tetangga gua pada nanya. Jangan gengsi. Agama nggak nyusahin bagi pemeluknya. Jelas kan sampai sini?